pada pagi ini tentang hipertensi, ya, Bapak Ibu, kita perlu tahu dulu pengertian awal dari hipertensi itu maksudnya apa sih? Secara umum kita mengetahui sebagai hipertensi itu tekanan darah tinggi, ya. Tapi di sini kita belajar, ya, pengertian hipertensi secara medis, ya, itu merupakan suatu kondisi medis di mana tekanan darah pada arteri meningkat. Tekanan darah pada arteri itu artinya darah yang dipompa dari jantung menuju organ-organ di tubuh kita. Arteri itu artinya darah yang keluar dari jantung. Nah, ketika tekanan darah arteri meningkat, akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras daripada kondisi yang normal untuk mengalirkan aliran darah melalui pembuluh darah. Ini pembuluh darah gambarnya. Nah, tekanan darah melibatkan dua pengukuran, yaitu sistolik dan diastolik. Seringkali kita menyebutnya sistolik ini sebagai tekanan darah atasnya, diastolik sebagai tekanan darah bawahnya. Otot jantung ketika berkontraksi, yaitu ketika dia memompa darah, kita sebut sebagai tekanan sistol atau sistolik. Ketika darah kembali ke jantung, ya, melalui pembuluh balik atau pembuluh vena, ketika darah kembali ke jantung disebut sebagai diastol, yaitu terjadi ketika jantung berelaksasi. Jadi dia ini ventricle, namanya ventricle. Ketika dia memompa, ya, itu disebut sebagai sistol. Ketika darah masuk ke jantung disebut sebagai diastol atau tekanan darah bawahnya, kita sebut secara umum. Lantas berapa tekanan darah yang normal? Nah, yang normal itu sistol atau atasnya kita sebut sebagai pada angka 100 sampai 140 satuannya milimeter Hg. Diastolik atau bacaan bawah 60 sampai 90. Jadi Bapak Ibu, kalau tekanan darahnya atasnya berkisar antara 100, ya, sampai 140, ini masih normal. Jadi nggak usah khawatir. Aduh, tekanan darah saya rendah, atasnya 100. Enggak, ya, ini masih normal. Kemudian ketika tekanan bawahnya angkanya 60, itu masih disebut dalam batas normal. Di bawah 60 disebut sebagai hipotensi. Tekanan darah disebut sebagai tekanan darah tinggi kalau pengukurannya terjadi secara terus-menerus berada pada kisaran 140 per 90 atau lebih. Jadi kalau setiap kali ditensi selalu 140, 90, kemudian 142 per 93, nah itu berarti bisa disebut sebagai, wah, ini Anda sudah mulai mengalami hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Nah, ini kita klasifikasikan hipertensi, ya, ada beberapa, ya. Tensi normal angkanya 90 per 119, sistoliknya 90 sampai 119. Kemudian disebut sebagai prahipertensi kalau sistoliknya atasnya 139. Jadi normal, tapi normalnya normal udah di batas yang tinggi. Kemudian disebut sebagai hipertensi derajat 1 kalau atasnya berada di kisaran 140 sampai 159. Jadi kalau tensinya berapa? 150 per 100. Berarti Bapak Ibu langsung bisa sebut, oh, atasnya 100 ya. Nah, kalau atasnya 100 berada di kisaran sini, Bapak Ibu bisa menyebut sebagai kenalannya Anda memiliki hipertensi derajat 1. Kemudian hipertensi derajat 2, kalau atasnya 160 atau lebih. Jadi kalau atasnya 165, 170, itu sudah kita sebut sebagai hipertensi derajat 3. Derajat 2. Kemudian ada lagi hipertensi berikutnya, disebut sebagai hipertensi sistolik tersendiri. Jadi yang naik itu hanya sistoliknya, bawahnya normal. Kita kenal lagi sebagai hipertensi lainnya, yaitu hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan atau disebut sebagai hipertensi gestasional. Pada hipertensi gestasional, kita sebutkan
ya kita sebutnya sebagai hipertensi gestasional apabila kehamilan di atas 20 minggu dan hasil protein urin negatif dengan pengukuran tekanan darah 2 kali dalam waktu lebih dari 6 jam. Dan keduanya menunjukkan tekanan darah lebih besar dari 140/90. Kemudian hipertensi ortostatik. Pada hipertensi ortostatik atau hipertensi postural, ini hipertensi terjadi pada orang-orang yang ketika dia dalam posisi diam, lantas tiba-tiba bangun, pada saat dari diam kemudian dia tiba-tiba bergerak dan terjadi peningkatan tensi secara tiba-tiba. Itu disebut sebagai hipertensi ortostatik. Pembagian hipertensi berikutnya adalah hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya. Jadi seseorang tidak ada keluhan apa-apa, dicek darah semuanya normal, tapi dia selalu mengalami tekanan darah di atas 140/90 pada setiap kali pengukuran atau lebih. Jadi misalnya saat ini diukur 142/92, 150/95, terus saja 100 selalu di atas 140/90 tanpa ada gangguan dari hasil lab, dari pemeriksaan urinalisis, itu kita sebut sebagai hipertensi primer. Secara umum atau gampangnya kita ingat sebagai hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. Kemudian hipertensi sekunder. Nah, beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi akibat komplikasi dari penyakit yang utamanya, misalnya diabetes, kemudian orang dengan gangguan ginjal, kemudian orang dengan gangguan paru-paru, ya, atau orang dengan kecenderungan trombositnya itu meningkat yang menyebabkan terjadinya pembekuan darah, ya, atau disebut sebagai peningkatan agregasi trombosit. Nah, dari peningkatan agregasi trombosit tersebut menyebabkan hipertensi. Kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Penyebab hipertensi berikutnya, ya, ada beberapa yang paling umum. Saya bagi menjadi 6. Ya. Yang pertama, karena obstruktif sleep apnea, yaitu lidah menutup saluran napas saat seseorang sedang tidur. Jadi orang itu akan ngorok, stridor. Jadi ketika tidur dia akan ngorok. Ini ilustrasi gambarnya, ya. Jadi dia tidur dengan mulut terbuka dan mengalami stridor. Ini ilustrasi istrinya mengalami terganggu, ya, karena suara stridornya ini. Nah, stridor ini bisa mencetus hipertensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidurnya mengorok, ya, hati-hati, itu bisa mencetuskan hipertensi di kemudian hari. Yang kedua, gangguan pada ginjal, kemudian tumor pada kelenjar adrenal, orang-orang yang mengalami gangguan tiroid. Yang kelima, cacat bawaan pada pembuluh darahnya. Jadi memang dari lahir, ya, atau dari bawaannya mengalami kelainan gangguan pada pembuluh darahnya, gangguan bentuk, ya. Kemudian yang keenam, obat-obatan. Obat-obatan tertentu bisa mencetuskan hipertensi. Contohnya pil KB, ya, dekongestan. Ini biasanya dekongestan itu dipakai pada obat-obat flu. Kemudian beberapa obat penghilang rasa sakit. Ini bisa mencetuskan hipertensi. Kemudian ini kita lihat, ya, mengapa obstruktif sleep apnea bisa menyebabkan hipertensi. Ini gambarannya. Obstruktif sleep apnea, ya, pada orang yang ngorok, kenapa bisa terjadi hipertensi? Pada orang yang obstruktif sleep apnea, di tubuhnya terjadi kekurangan oksigen. Gambaran ini bacaannya penurunan tekanan O2, kemudian peningkatan tekanan CO2. Jadi pada orang-orang yang mengalami sleep apnea, ya, di tubuh dia itu kekurangan oksigen dan terlalu banyak CO2, di mana kekurangan oksigen dan peningkatan CO2 ini akan menyebabkan penurunan myocardial delivery atau penurunan oksigen
otot jantung, kemudian menyebabkan oksidatif stres, mencetuskan inflamasi, menyebabkan disfungsi dari endotelial. Endotelial apa? Endotelial dari pembuluh darah. Jadi menyebabkan gangguan dari lapisan dalam pembuluh darah. Nah, ini akan mencetuskan hipertensi, kemudian aterosklerosis, miokardial iskemia. Miokardial iskemia ini adalah otot jantung yang kekurangan oksigen, ya, menyebabkan pembesaran dari pembuluh darah jantung sebelah kiri atau left ventricle hypertrophy, kemudian cardiac arrhythmias atau gangguan irama jantung, dan cerebrovascular disease. Ini adalah gangguan peredaran darah, pendarahan, gangguan aliran darah. Ini akan menyebabkan hipertensi. Jadi dari obstruktif apnoe, jalannya seperti ini ke bawah sini ya, bisa menyebabkan gangguan delivery oksigen ke otot jantung atau pengiriman oksigen ke otot jantung, dia akan mencetuskan hipertensi. Atau melalui jalur yang ini. Sleep apnoe menyebabkan tubuh kurang oksigen, terjadinya peningkatan CO2 di dalam tubuh, menyebabkan oxidative stress, merangsang suatu inflamasi atau peradangan pada pembuluh darah, lapisan pembuluh darah kita, kemudian menyebabkan disfungsi dari lapisan dalam dari pembuluh darah, akhirnya dia akan mencetuskan hipertensi. Kemudian penyebab berikutnya adalah peningkatan eritropoietin. Pada penelitian, peningkatan eritropoietin bisa menyebabkan hipertensi. Mengapa bisa? Karena peningkatan eritropoietin itu dia akan menyebabkan peningkatan dari agregasi trombosit platelet. Jadi peningkatan dari pembekuan darah. Ketika platelet agregasinya ini meningkat atau kadar pembekuan darah ini meningkat, itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, itu yang akhirnya atau pada ujungnya akan menyebabkan hipertensi. Umumnya orang-orang hipertensi, dia mengalami keluhan yang paling sering kita bagi dari yang atas sampai ke bawah. Yang paling sering adanya keluhan kepala, terutama kepala di bagian belakang dan pada pagi hari. Kedua, pusing. Pusing ini seperti yang disebut pusing ini maksudnya migrain. Yang ketiga, vertigo. Vertigo ini keluhan sakit kepala yang berputar. Bedanya apa? Pusing sama vertigo. Pusing umumnya orang mengeluhkan pusing sebelah dari mata, ya, migrain, atau terasa kepalanya berdenyut, atau ketika sedang duduk inginnya tidur, ya. Kalau vertigo, umumnya orang yang vertigo nggak bisa berdiri. Ketika dia berdiri, dia akan cenderung kepalanya seperti berputar dan dia akan berpegangan berusaha mencegah jatuh. Pada vertigo yang berat, seseorang ini malah tak bisa berdiri. Ketika dia mencoba berdiri, dia langsung seperti berputar, langsung terjatuh. Keluhan berikutnya pada orang-orang yang mengalami hipertensi adanya keluhan tinnitus, kemudian gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, terasa berdebar di dada, atau aritmia. Berikutnya mengeluhkan gangguan penglihatan secara tiba-tiba, disertai pusing, dan beberapa gejala yang ada di atas ini. Yang paling jarang, orang dengan hipertensi, terutama ini hipertensi berat ya, beberapa orang bisa pingsan. Karena apa? Karena tidak tahan dengan sakitnya. Jadi pingsannya itu karena pain-nya, karena sakitnya. Kemudian faktor apa saja mempengaruhi hipertensi? Ini kita lihat ya, peningkatan tekanan darah akan mempengaruhi cardiac output, yaitu pompa jantung. Ketika pompa jantung dipengaruhi oleh hipertensi, dia akan menyebabkan stroke volume dan gangguan irama jantung. Stroke volume itu tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan kontraktilitas dari otot jantung, kemudian menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah. Kemudian pada arterial pressure atau hipertensi berikutnya, dia akan mempengaruhi, itu tadi dia pada cardiac output, kemudian yang berikutnya pada tahanan perifer, yaitu tahanan di sisi paling luar dari tubuh kita. Pada peripheral resistance ini akan terjadinya perubahan dari struktur vaskuler atau pembuluh darah, yang berikutnya adalah perubahan dari fungsinya. Jadi peningkatan
dari tekanan darah, dia akan mempengaruhi jantung, kemudian akan mempengaruhi dari struktur pembuluh darah kita. Lantas bagaimana caranya kita mencegah hipertensi? Pertama, usahakan menjaga berat badan normal, yaitu melalui pengukuran indeks massa tubuh normalnya ya pada angka 20 sampai 25. Yang kedua, kurangi asupan garam. Natrium ini garam maksudnya. Kurangi asupan natrium kurang dari 2,4 gram per hari. Kemudian lakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya jalan cepat kurang lebih 30 menit per hari. Kemudian pada saat akhir pekan misalnya Bapak Ibu ya, usahakan lakukan aktivitas fisik. Yang keempat, batasi konsumsi alkohol. Lebih baik stop alkohol, jangan sama sekali. Yang kelima, konsumsi buah dan sayuran. Usahakan makan buah dan sayuran itu setiap hari rata-rata 3 piring atau 3 porsi per hari. Terapi hipertensi, ini terapi hipertensi kombinasi ya. Ada 4. Yang pertama, kombinasi antara golongan penghambat kanal kalsium dengan diuretik. Berikutnya penghambat beta dengan diuretik. Yang berikutnya adalah penghambat kanal kalsium dihidropiridin dengan penghambat reseptor beta. Berikutnya penghambat kanal kalsium dihidropiridin dikombinasi dengan verapamil atau dithiazem. Jadi ini 4 kombinasi obat untuk mengatasi hipertensi. Diuretik ini yang merangsang buang air kecil. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengalami hipertensi atau punya saudara atau konsumen yang dia ada hipertensi, kemudian mengeluhkan, saya dikasih obat sama dokter, tapi kok jadi sering-sering pipis ya? Nah itu karena adanya kombinasi dengan diuretik. Lantas kita lihat bagaimana pilihan apabila seseorang diterapi dengan herbal. Tadi dengan obat-obatan kita sudah belajar bersama bagaimana peranan herbal pada hipertensi, yaitu pada herbal alfa, ya ini bisa membantu mengobati hipertensi. Sulfabu alfa mengandung 3 bahan komponen pokok, yaitu ekstrak dari ikan gabus, kedua ekstrak dari kurkuma atau temulawak, yang ketiga adalah ekstrak dari moringa atau daun kelor, di mana kandungan dari ikan gabus, albumin dari ikan gabus ini, tiap kapsul sulfabu alfa mengandung albumin 300 mg, kemudian temulawak 100 mg, dan moringa 100 mg. Jadi ininya 300, kurkumanya 100, ini 100. Jadi tiap kapsul itu ada 500 mg. Bagaimana peranan albumin dalam mengatasi hipertensi? Kok bisa? Karena ada beberapa fungsi dari albumin ini. Yang pertama, dia mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan ini bisa mencapai 80% dari fungsi tubuh kita. Jadi peranan albumin ini dalam menjaga tekanan onkotik itu sangat sangat krusial. Jadi sangat penting sampai 80%. Peranan albumin berikutnya adalah sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi albumin itu dia bisa mengangkut dan membawa molekul metabolit dan obat. Jadi kalau kita kurang albumin, obat-obat apapun yang kita minum itu akan kurang ditransport kalau kita kurang albumin. Fungsi berikutnya adalah sebagai anti-inflamasi. Seperti kita ketahui tadi, ya, pada orang-orang yang ngorok itu akan merangsang adanya inflamasi di dalam tubuh. Kenapa? Karena tubuhnya itu terjadi peningkatan kadar CO2 dan kurang oksigen. Karena ngoroknya itu tadi. Nah, albumin itu sebagai antiinflamasi. Dia akan mempertahankan integritas mikrovaskuler. Jadi albumin ini akan menjaga kesehatan dari dinding pembuluh darah kita. Jadi udah ada 3 ya. Fungsi berikutnya adalah mempertahankan keseimbangan asam basa. Ini sangat penting pada orang-orang yang diabetes. Kenapa? Karena orang-orang yang kadar gula darahnya tinggi, kadar keasaman tubuhnya cenderung asam. Fungsi berikutnya dari albumin sebagai antioksidan, dia menghambat dari produksi radikal bebas. Kemudian sebagai mencegah penggumpalan, ya tadi penggumpalan yaitu ketika
tubuh kita adanya peningkatan eritropoietin, itu akan mencetus semakin banyaknya agregasi trombosit atau penggumpalan dari trombosit. Nah, albumin ini dia bisa mencegah penggumpalan dari trombosit tadi. Nah, ini kemudian menghambat karena dia sebagai antikoagulan atau untuk memecah pembekuan darah, otomatis albumin ini menghambat agregasi dari trombosit itu tadi, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Ini berdasarkan review ya mengenai canas striata. Bagaimana kok canas striata atau albumin ini bisa bagus untuk mengobati hipertensi? Nomor satu, mempertahankan tekanan plasma, yaitu dia berkontribusi terhadap 75% atau 80% tekanan onkotik plasma. Yang berikutnya mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon seperti tadi kita pelajari ya, menjaga keseimbangan basa, yang membuat protein berfungsi sebagai buffer darah, sebagai antioksidan kuat, kemudian sebagai antikoagulan, sebagai antiinflamasi, dan untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Penyembuhan luka di sini pada hipertensi maksudnya bukan luka yang kita lihat di luar, tapi luka-luka atau lecet di dalam pembuluh darah kita yang terjadi akibat dari peningkatan tensi tadi. Jadi kalau seseorang yang terjadi peningkatan tekanan darah, itu bisa menyebabkan beberapa bagian dari dinding pembuluh darah kita itu luka. Nah, kalau kita cukup mengkonsumsi dari albumin ini, dia akan mempercepat penyembuhan luka dari dinding pembuluh darah, sehingga akan mencegah terjadinya agregasi trombosit atau penyumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah tersebut. Ini dari jurnal ya, bagaimana peranan albumin terhadap hipertensi, yaitu dia senyawa S inhibitor yang terdapat pada bahan pangan yang mengandung protein, itu salah satunya pada canas striata. Jadi ada obat hipertensi namanya sebagai S inhibitor. Nah, di albumin ini ada. Jadi albumin ini dia juga memiliki fungsi sebagai S inhibitor, penghambat ACE. Lantas kemudian albumin tadi kan dia selain Supabu alfa selain mengandung albumin, dia juga mengandung kurkuma. Kurkuma ini dia mengobati hiperglikemik, jadi orang-orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi, dan sebagai anti hipertensi dan anti platelet itu tadi. Berikutnya adalah moringa. Moringa yang terkandung dalam Supabu alfa, ya, dia sebagai anti kolesterol, ya. Kemudian dia menormalisasi dari tekanan darah. Perkembangan obat berbahan dasar modern. Jadi makin ke sini Bapak Ibu, setiap negara saling berlomba-lomba berusaha mencari obat-obat dari alam yang efektif, yang memiliki khasiat seperti obat, namun bahan dasarnya dari alam. Ya, salah satunya Supabu. Kemudian poliherbal. Jadi Supabu ini termasuk poliherbal yang isinya dari gabungan 3 herbal, yaitu albumin, kurkuma, dan moringa. Poliherbal disebut sebagai poliherbal karena merupakan gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu setiaan. Dikarenakan konstituen fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tersebut tidak cukup mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Misalnya kita hanya makan albumin aja, hanya makan kurkuma aja. Akan lebih baik kalau kita makan dalam satu kapsul, itu sudah mengandung beberapa herbal yang fungsinya saling membantu, fungsinya saling sinergis. Itu disebut sebagai poliherbal. Terima kasih share tentang hipertensi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya persilakan Pak Suratno untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.